Ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, kita memiliki pengharapan di luar Tuhan. Kadang-kadang kita akan merasa aman kalau sudah memiliki langkah-langkah ya, solusi. Tanpa kita sadari, kita sudah meniadakan Tuhan, seharusnya kita lebih dahulu utama berpengharapan di dalam Tuhan. Shalom sahabat, Pendeta Fabio di sini dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-21. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yesaya 21 ini adalah gambaran nubuatan Yesaya terhadap bangsa-bangsa asing. Dan di sini Yesaya menyampaikan pesan tentang kejatuhan Babel, Edom, dan Arabia. Dan pasal ini penuh dengan bahasa simbolis ya, yang menggambarkan kehancuran dan juga ketakutan dan ketidakpastian. Kita lihat yang hanya beberapa saja yang saya kutip begitu ya. Kita lihat di Yesaya 21 ayat 1, nubuatan terhadap padang gurun laut. Nah, ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut itu mengacu kepada Babel. Babel itu adalah kota yang terletak di wilayah Mesopotamia yang dikenal dengan dataran tandusnya, meskipun kaya secara ekonomi. Simbolisnya ini atau nubuatan Yesaya ini tentang padang gurun di tepi laut ini menunjukkan kehancuran dan juga hidup mereka akan bagaikan seperti padang gurun. Dan mereka akan mengalami serangan yang mendadak, mereka akan mengalami kehancuran sampai kering. Kira-kira demikian ya. Jadi Yesaya mengingatkan Babel bahwa mereka akan mengalami kehancuran dan sesuai dengan datarannya, mereka akan mengalami kekeringan. Kita lihat di ayat 11 sampai dengan ke-12 tentang Edom atau Duma. Nah, Duma itu adalah wilayah Edom gitu ya. Dan pertanyaan tentang penjaga di sini mengacu pada keinginan Edom untuk mengetahui kapan penderitaan mereka akan berakhir. Jawabannya sebenarnya tidak jelas. Pagi datang tetapi juga malam. Ini menunjukkan meskipun ada harapan tetapi penderitaan mereka tetap akan terus berlangsung. Jadi Edom pun atau Duma tidak akan lepas daripada penghukuman Tuhan. Bahkan posisinya tidak enak ya. Nggak jelas begitu ya. Dibilang sakit enggak, dibilang senang enggak, dan seterusnya. Jadi tetap ada penderitaan yang terjadi dalam bangsa Edom. Lalu kemudian nubuatan terhadap Arabia ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Nubuatan ini menggambarkan kehancuran yang akan datang atas bangsa-bangsa di padang gurun Arabia. Mereka akan mengalami masa-masa sulit dengan pelarian dan penindasan dari kekuatan yang menyerang. Jadi mereka akan mengalami kehancuran, juga dikuatkan di ayat 16-17. Sebab beginilah firman Tuhan padaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, segala kebesaran Kedar akan habis. Ini daerah Arabia ya. Jadi Kedar itu salah satu suku daripada Arabia, akan mengalami kehancuran dalam waktu 1 tahun. Karena suku ini juga dikenal kuat dan juga dikenal sangat pemberani begitu, dan mereka akan hancur dalam waktu 1 tahun lagi. Jadi pesan kuat daripada Yesaya pasal 21 ini ingin mengingatkan bahwa bangsa-bangsa yang kuat seperti Babel, Edom, dan juga bangsa-bangsa di sekitar Arabia yang menjadi tumpuan daripada bangsa Israel, mereka berpikir bahwa mereka bisa bebas dari segala persoalan kehidupan dengan mengandalkan bangsa-bangsa yang kuat. Yesaya menyampaikan bangsa-bangsa yang kuat ini akan jatuh dan hancur. Maka tidak ada lagi kesempatan kecuali mereka tetap terus berpengharapan terhadap Tuhan. Ya, kadang-kadang sahabat sekalian, ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, kita memiliki pengharapan di luar Tuhan. Kadang-kadang kita akan merasa aman kalau sudah memiliki langkah-langkah ya, solusi. Oh ya, nanti kalau saya sulit ketemu si ini. Nanti kalau saya sulit, saya akan melakukan itu. Nanti kalau saya mengalami kesusahan, saya akan sharing kepada dia, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, kita sudah meniadakan Tuhan, seharusnya kita lebih dahulu utama berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kiranya menjadi kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.